Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhiqna bis sholihin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng para takmir Masjid Al Hikmah Pathik Raja yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan pada kita. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lebih dari setengah bulan insyaallah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal berapa? Bulan Sya'ban tanggal berapa? Kok hafal ya? Karena menghitung hari. Biasanya kalau ditanya bulan Hijriah itu nggak hafal. Ini kalau sudah mau Ramadan sudah menghitung hari, berarti alhamdulillah. Pekan lalu juga sudah dibahas tentang tema Ramadan. Malam Jumat kemarin nisfu Sya'ban. Ramai di mana-mana. Ya, jadi malam Jumat sekarang Ahad ya 17. Alhamdulillah, berarti kurang lebih ada kesempatan berapa hari? 13 hari lagi, kurang dari 2 pekan. Masih ada waktu insyaallah guna kita mempersiapkan kehadiran bulan yang sangat mulia, yang sangat istimewa, dan mempersiapkan agar bulan ini benar-benar menjadi bulan Ramadan yang paling baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya bagi kita pribadi. Ya, kalau bulannya biasa saja ya. Artinya bulan Ramadan itu mulia dari dulu sudah seperti itu. Nah, kitanya bagaimana memuliakan Ramadan, bagaimana mengambil momen Ramadan ya sebagai bulan kemenangan kita, itu yang berbeda-beda. Ada yang rugi justru ya, dengan hadirnya Ramadan. Ruginya di mana? Ruginya bisa jadi dia tetap biasa, maksiatnya tetap jalan, padahal maksiat di sana otomatis dosanya juga lebih besar. Nah, berarti rugi dia. Atau rugi karena tidak dapat banyak. Tidak dapat banyak, rugi juga kan? Harusnya bisa dapat banyak, dia tidak dapat banyak, rugi. Kayak kehadiran kita di dunia ini semuanya rugi. Semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Dan semuanya menyesal. Semuanya nanti menyesal. Yang ngambil sedikit menyesal, yang tidak ngambil menyesal, yang ngambil banyak ternyata juga menyesal. Misalnya ya, ada 3 orang. 3 orang ini masing-masing disediakan wadah. Silahkan ambil wadah sebanyak-banyaknya, sekuatnya. Mau yang ukuran seton boleh kalau memang kuat ya. Kemudian di depan ada goa. Goa itu
isinya rahasia. Tapi dipesankan siapa saja keluar dari gua tersebut nanti akan menyesal. Silahkan ambil sekuatnya, enggak ngambil juga enggak apa-apa. Ambil sedikit ya silahkan, tapi semuanya pasti akan menyesal nanti setelah keluar. Nah itu. Nah masuklah 3 orang ini. Yang satu mikir, ngambil banyak nyesel, tidak ngambil nyesel, dah ngambil sedikit sajalah kayak gitu. Ya, tengah-tengah gitu. Ngambil saja tapi sedikit. Daripada repot-repot, banyak-banyak, capek, berat, nyesel juga, mendingan ngambil tapi sedikit saja. Yang satu berpikiran ngambil banyak nyesel, ngambil sedikit nyesel, udah gak usah ngambil saja. Yang satu lagi beda, ngambil sedikit nyesel, ngambil banyak nyesel, tidak ngambil nyesel. Udah dikasih wadah, masa nggak diisi? Tak isi aja sekuat saya, diisi. Ya, kemudian ketika keluar, baru dia tahu ternyata yang diambil adalah emas misalnya. Coba, yang tidak ngambil nyesel apa tidak? Nyesel banget kan? Waduh, ternyata emas. Yang ngambil sedikit nyesel apa tidak? Hah? Ngambil sedikit nyesel, waduh kantongnya masih banyak belum diisi. Ya. Bahkan yang ngambil banyak juga nyesel. Wah ngerti ini emas, tak tambahin lagi, tak polkan lagi tenaga saya. Inilah gambaran kita hidup di dunia. Sudah dikasih tahu ini pahala. Ya. Ya kan, beramal ini pahalanya ini, beramal ini pahalanya ini, beramal ini pahalanya. Waktu dibuang-buang. Jalan nganggur, sambil jalan nganggur, padahal bisa sambil tasbih, sambil zikir, begitu kan, dapat pahala. Nah, ini nanti orang meskipun setelah mati nanti ya masuk surga, waduh kok saya dulu nggak begini ya, sekiranya saya lebih semangat lagi, surga saya bisa di atas lagi. Ini yang masuk surga, masih ada surga di atasnya, dia pengen meraih surga yang lebih baik, tapi sayang waktu telah lewat, tidak bisa diulang. Ya saat inilah Bapak Ibu, kita dalam kesadaran penuh kan? Dalam kesadaran penuh sebenarnya pikiran kita, akal kita. Nah, cuma ya itulah nafsu, kemudian di sana ada setan, ya. Itu yang menghalangi kita sehingga berat untuk menjalankan ketaatan secara total. Nah, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Saya ingin menyebutkan beberapa poin tentang keistimewaan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Tujuannya kita membuat planning-planning agar Ramadan ini saya tidak boleh seperti yang sudah-sudah. Ya, agar Ramadan ini saya bisa menjadikannya sebagai Ramadan terbaik. Ya. Ramadan ini sebagai bulan kemenangan bagi saya. Nah ini perlu diangkat kembali, disegarkan kembali ingatan kita tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya, apa saja? Satu. Keistimewaan bulan Ramadan. Satu, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Sudah tahu, sudah. Ini perlu di-refresh kembali, disegarkan, disadarkan. Iya, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Nah, terus apa hubungannya dengan bulan-bulan yang lain? Bulan yang lain juga pahalanya banyak. Kita beribadah surukan saja pahalanya berapa? Dari subuh sholat berjamaah, kemudian habis subuh tidak pulang, berzikir atau baca Quran, kemudian masuk waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pulang. Pahalanya apa? Pahalanya seperti haji, orang yang berhaji dan umroh sempurna. Itu di hari biasa. Ya. Loh, bagaimana kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan? Berapa kelipatannya? Wallahu a'lam.
Ya, kelipatannya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan yang dikhususkan. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhususkan tentang pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu kullu amal ibni Adam yudha'af al hasanatu asyra amsalihha." Setiap pahala yang dilaksanakan oleh anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i mi'adh dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian apa? Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa an ajzibihi atau ajzilahu. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa ini aku langsung yang memberikan balasannya. Nah, ulama mengatakan maksud daripada aku langsung yang memberikan balasannya bahwa Allah akan melipat gandakan pahala ini dengan kelipatan yang dirahasiakan melebihi dari hari-hari biasa. Dan ternyata ini bukan cuma puasanya saja, semua amal ibadah yang kita laksanakan di bulan tersebut karena kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan itu ada terkait dengan waktu, ada terkait dengan tempat. Ya. Terkait dengan waktu, contoh di bulan Ramadan ini, hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian hari-hari di Ashhuril Hurum, bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram. Kemudian di waktu tertentu misalnya Arafah di hari Jumat. Ini kemuliaan terkait dengan waktu. Nanti ada kemuliaan terkait dengan tempat. Salat kita di Masjidil Haram dengan salat kita di masjid sini beda. Beda pahalanya. Berapa kali lipat? Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Salat kita di sini dengan salat kita di Masjid Nabawi beda berapa? 1.000 kali lipat. Salat kita di sini dengan di Masjidil Aqsa beda berapa? 500 kali lipat. Ini kemuliaan tempat. Nah, kita akan masuk pada kemuliaan hari, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahala. Lah terus apa kepentingannya buat kita? Ikhwati fillah, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ini adalah kesempatan, ini adalah momen. Ya. Ini adalah kesempatan, ini adalah momen agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Ya. Kita banyak tertinggal perolehan pahalanya dari yang lain. Yang lain pada sholat jamaah nggak telat, saya kadang telat. Yang lain pagi-pagi habis subuh masih bertahan di masjid sampai syuruk. Saya seringnya habis subuh langsung ke pasar, langsung bekerja. Kan ketinggalan itu. Yang lain pada zikir, saya santai-santai. Ketinggalan kan? Yang lain menghatamkan Quran tiap bulan, saya tidak. Ketinggalan apa tidak? Ketinggalan. Ketinggalan jauh bisa jadi. Nah, dengan adanya bulan Ramadan, kita kalau mau bisa mengejar mereka, insyaallah. Tapi ini berat. Karena apa? Mereka sudah membiasakan kebaikan, di bulan Ramadan mereka juga nggak mau kalah. Ya apa tidak? Nah, kita yang nggak biasa masuk Ramadan gagap. Nah, ini banyak dibiasakan, ini disiapkan. Biar tidak gagap-gagap banget kita masuk Ramadan. Ini untuk pendekatan saja. Misalnya, kalau hari biasa 10 kali lipat, kemudian di bulan Ramadan 100 kali lipat. Misalnya, ada orang tiap bulan menghatamkan Al-Quran. Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban berapa bulan? 11 bulan. Dapat berapa? 11 kali 10.
Berapa hatam? 110 kali. Seolah-olah seperti itu kan. Ini kalau dilipat gandakan 10 kali lipat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan misalnya ya 100 kali lipat. Karena tidak ada bilangan yang disebutkan dalam hadis sahih tentang kelipatannya berapa kali. Misalnya 100 kali lipat. Kalau hatam sekali di bulan Ramadan seperti menghatamkan 100 kali, ya kan? Kalau menghatamkan 3 kali seperti menghatamkan 300. Ini umpama kelipatannya 100 kali. Nah, sekarang ada orang yang tiap bulan menghatamkan kali 10 berarti 110. Ditambah di bulan Ramadan dia menghatamkan 2 kali. 2 kali 100 jadi berapa? 200. 200 tambah 110 jadi 310. Betul ya? 310. Ya. Sekarang ada orang yang di bulan biasa itu masih santai-santai, kadang hatam, kadang tidak misalnya. Katakanlah nggak pernah hatam. Mungkin kalau digabung-gabung hatam 2 kali, 3 kali. Tapi dia nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah sama dia. Di bulan Ramadan dia hatamkan 5 kali. Bisa apa tidak? Mungkin, sangat mungkin. Nah, 5 kali kalau kali 100 berapa? 500. Tadi dapat berapa? 310. Banyakan mana? Ini cuma untuk pendekatan ya, sekali lagi. Bahwa kalau kita memaksimalkan betul-betul momen Ramadan sebagai bulan dilipat gandakannya pahala, maka ini bisa buat mengejar ketertinggalan kita. Nah, itu. Kemudian ketertinggalan kita dari diri kita sendiri. Ya. Maksudnya dari diri kita sendiri adalah dari dosa-dosa kita. Setiap hari kita disadari atau tidak disadari menumpuk dosa. Sementara pahala yang kita cari dengan ibadah kita belum tentu. Ada jaminan apa tidak sholat kita diterima? Belum ada jaminan. Kita berharap ibadah kita diterima, diberi balasan oleh Allah. Tapi kan belum ada jaminan. Wallahu a'lam. Kalau dosa begitu kita melakukan dengan sadar, dapat itu dosanya. Tapi sholat kita melakukan belum tentu, karena wallahu a'lam masih ada riya apa tidak, ya, khusyuk apa tidak. Jangan-jangan hanya menggugurkan kewajiban-kewajiban saja. Nah, sehingga kita tidak tahu mana besar dosa kita atau pahala kita. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan juga agar kalaulah timbangannya yang dosa itu lebih berat, maka di bulan Ramadan ini harus kita balik. Harus kita balik. Perbanyakan amal-amal ibadah. Ini bulan yang sangat mulia, dilipat gandakan pahala-pahala. Nah, ketika kita melakukan ini, insya Allah perolehannya sangat cepat. Sehingga Pak, kalaulah tadi dosanya lebih berat, harapannya sekarang berbalik pahalanya yang lebih berat. Ini hikmah, ini momen yang bisa kita ambil ketika Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai bulan dilipat gandakannya pahala. Yang kedua ini terkait dengan yang pertama. Apa? Ada momen yang sangat istimewa yang terjadi setahun hanya sekali di malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Itu tiap tahun dan cuma 1 malam. Tiap tahun cuma 1 malam, dan ini terjadinya hanya di malam Ramadan. Di luar itu tidak ada. Mau cari di luar Ramadan tidak ada. Dan kalau kita berat untuk mencari di 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, di sebulan penuh itu, kalau kita berat, Allah sudah simpelkan. Itu adanya di 10 terakhir. Di 10 terakhir itu diawali dari malam ke-21.
Bisa sampai malam 29 atau bisa sampai malam 30 tergantung selesainya. Insya Allah tidak terjadi di malam 20, 21 ke sana. Bisa 9 malam atau 10 malam. Di 10 hari terakhir. Enggak akan ada di luar itu insya Allah. Itu kata sebagian para ulama. Di 10 hari terakhir. Nah, terus apa kebaikan Lailatul Qadar itu? Dikatakan oleh Allah, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Silahkan dibandingkan malam biasa dengan malam Lailatul Qadar, berapa kali lipat? Maksudnya 1000 bulan apa? Satu malam sama dengan 1000 bulan. Kalau kita melaksanakan ketaatan di situ, ya dapat pahala. Itu pahalanya seperti pahala 1000 bulan. Seperti amal 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kurang lebih. Kalau kita menghatamkan satu kali atau membaca satu juz dalam malam tersebut, berapa nilainya? Kalau kita sholat 10 rakaat di malam tersebut, berapa nilainya? Satu malam dibanding 1000 bulan, berapa kali lipat? Ya? Satu malam dibanding 1000 bulan, berapa kali lipat? 1000 kali lipat? 1000 kali 30. Karena satu malam kan sebulan itu ada 30 malam gitu kan. Apalagi kalau malamnya dihitung separuh hari, kalikan lagi 2 kali ya. 60 atau 30. 1000 kali lipat. Tadi kalau kita sholat di sini dengan sholat di Masjidil Haram, berapa kali lipat? 100.000 ya. Lebih besar ya. Ini malam Lailatul Qadar berapa? 30.000 kali lipat atau 60.000 kali lipat. Antara itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti sebenarnya orang yang umroh atau orang yang haji, ya, itu bisa mendapatkan amalan yang lebih besar dari Lailatul Qadar. Iya apa tidak? Iya kan? Ya kalau pas di Mekah, ya, kalau pas di Mekah dia di masjid terus, sholat terus, kan 100.000 itu. Berarti dia sedang mengamalkan amalan yang kelipatannya itu masih lebih jauh daripada Lailatul Qadar. Wallahu alam. Ya. Ini intinya urusan pahala Allah yang menentukan, sesuatu yang gaib. Tapi matematikanya ya secara hitung-hitungan dunia kayak gitu. Tapi sekali lagi pahala tidak dimatematikkan. Ini untuk pendekatan saja. Ini bagi orang yang umroh atau yang haji, makanya umroh bayar 35 juta ya enggak mahal banget lah. Kalau kita pikirkan kebaikannya. Ya sayangnya kalau ke sana yang dipikirkan buat apa? Belanja-belanja, lihat-lihat, ya, itu beda lagi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada malam Lailatul Qadar. Kelipatannya katakanlah 30.000 kali lipat. Berarti kalau malam itu kita baca Al-Quran satu juz, jadi berapa juz nilainya? Kali 60.000 atau 30.000. Kalau kita kuat malam tersebut baca 3 juz, jadi berapa? Kali saja 30.000. Kalau malam tersebut kita infak 1 juta, jadi berapa? Dikalikan saja 30.000 kali lipat. Makanya ada yang pinter nih. Malam-malam Lailatul Qadar kan rahasia. Saya ingin di malam tersebut saya tercatat infak. Saya ada anggaran 1 juta. Kalau saya infakkan di malam 27, mbok meleset. Ternyata Lailatul Qadarnya malam 29. Dapat apa tidak? Enggak pas itu ya. Oh ini orang mau beramal kok kayak berjudi. Kemudian lah kalau begitu saya bagi saja.
bagi 10, ya, setiap malam 100.000. Malam 21 sampai malam 30, 100.000, 100.000. Coba, di antara itu ada yang ketemu Lailatul Qadar apa tidak? Ada ya? Pasti ada karena nggak kemana-mana gitu. Tinggal ikhlas apa tidak kita tuh. Ya. Kalau ada yang ketemu malam Lailatul Qadar, 100.000 kali 30.000. Allahu Akbar. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana meraihnya? Ya. Ini malam Lailatul Qadar. Malam itu kalau secara fisik terlihat terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya kan? Terbit matahari sampai tenggelam. Itu separoh. Nanti tenggelam matahari sampai terbit itu malam gelap. Ketika terbit sampai tenggelam itu siang berarti. Nah, kalau penanggalan diawali dari mana? Penanggalan Hijriah diawali dari tenggelamnya matahari. Tapi ukuran malam kalau subuh sampai syuruk itu dihitung malam apa pagi? Kan matahari belum terbit. Itu malam apa pagi namanya? Pagi. Bukan malam kan kalau sudah subuh? Bukan malam. Nah, terus waktu antara maghrib dengan isya itu mirip dengan waktu subuh ke terbit matahari. Ya kan? Ini belum malam total. Ini masih ada kemerah-merahan, ada syafaq merah, belum gelap. Ini masuk waktu sore atau waktu petang. Ya. Malam yang asli itu antara isya sampai subuh. Itulah waktu untuk tidur. Ya. Artinya kalau sebelum isya kita dimakruhkan tidur, setelah subuh kita juga tidak dimakruhkan tidur. Itu bukan waktunya. Ya, antara isya sampai dengan subuh itu malam yang asli. Nah, katakanlah kita ambil malam Lailatul Qadar sejak itu, sejak isya sampai subuh, sekitar 9 jam. Bagaimana kita bisa memperoleh keutamaannya? Apakah harus dengan itikaf? Apakah ibu-ibu yang sedang haid, nun sewu, tidak bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Ini. Pertama, berarti tidak harus dengan itikaf. Asal dia beribadah di malam tersebut, dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau itikaf bagaimana? Kalau itikaf itu menguatkan. Ya. Ini tidak hanya dalam rangka mencari Lailatul Qadar, ya, tapi untuk hikmah-hikmah yang lain. Ini termasuk infak waktu kita. Setahun kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur, waktu. Ya, silahkan untuk apa? Termasuk untuk cari dunia. Ya, sisihkan dalam setahun 10 hari hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala di masjid. Berapa persen itu? 10 hari dibandingkan dengan 350 hari. Sedikit kan? Kalau dipikir-pikir sedikit. Ini waktu untuk itikaf 10 hari. Ternyata masih banyak yang belum bisa full. Ya, berat sekali ternyata. 10 hari full dikurung di masjid, mengurung diri di masjid, tidak keluar. Ya, ternyata banyak yang tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, tidak berarti tidak sama sekali. Mala yudrok kulluhu la yudrok julluhu. Kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kira-kira yang bisa. Saya siang masih kerja, Ustaz. Yaudah, kerja. Kan siang, malam bisa ke masjid. Nah, kalau full bisa ketemu malam di masjid, usahakan sebelum maghrib sudah ada di masjid. Kan kerjanya siang hari kan, waktu maghrib kan sudah tidak kerja katakanlah. Sebelum maghrib sudah datang ke masjid, siapkan bawa bekal buat buka. Sahur minta dikirim, ya. Atau sekarang mah gampang, ya, tinggal GoFood atau apa gitu ya. Kalau tidak ada keluarga yang nganter, bahkan di tempat-tempat tertentu disediakan apa? Disediakan sudah ada santap sahur dan segalanya.
Gampang sekali, difasilitasi betul ya hari ini. Dah sampai sahur tetap di masjid, kemudian dilanjutkan syurukan, habis itu sholat syuruk atau duha baru keluar. Penuh apa tidak dapat malamnya? Penuh. Kalau malam itu tepat dengan malam Lailatul Qadar, coba. Ya. Kalau di malam itu dia menghabiskan waktu untuk qiyamul lail, sholat berapa rakaat saja, kemudian baca Quran. Kalaulah tidak, dia duduk diam atau tiduran, itu masih dapat catatan pahala. Karena apa? Sedang ibadah. Ibadah apa? Ibadah itikaf. Nah ini bedanya orang yang itikaf dengan yang tidak itikaf. Kalaulah dia sedang diam, dia tercatat sedang beribadah, itu itikaf. Tapi kalau di luar, kalau dia lagi diam ya nggak ada nilainya, biasa saja. Ya. Apalagi di luar gampang maksiat, nyetel. Ya, nyalakan TV, lihat di situ ada perempuan, ada aurat dan lain-lain. Ada gosip misalnya, ya. Itu malah jadi dosa. Dilipatkan apa tidak dosanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, naudzubillah. Ibu-ibu yang sedang haid pun bisa. Tidak boleh itikaf, tidak boleh ke masjid. Ya, tidak boleh sholat iya, tapi bisa dengan ibadah lain, zikir bisa. Baca Quran yang penting tidak pegang mushaf masih boleh. Infak boleh, ya. Berarti yang sedang haid pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Ini momen adanya di 10 hari terakhir, nanti jangan sampai kelewat. Kalau dapat ini, masya Allah kelipatannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini keberkahan khusus dibagikan pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan pada yang lainnya. Ya, ketika sahabat-sahabat diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, kemudian mereka dibolehkan untuk melakukan ruhbaniyah. Ruhbaniyah itu kerahiban, hidup hanya untuk ibadah, nggak mikir istri, ya, nggak mikir anak, fokus ibadah, umurnya panjang, ada yang sampai 500 tahun. Mohon pada Allah diberikan rizki setiap hari, agar tidak perlu nyari rizki, biar saya bisa ibadah. Ditumbuhkan buah di samping tempat ibadahnya, air dipancarkan mata air di samping ibadahnya, setiap hari dia bisa minum, dia bisa makan, nggak perlu cari makanan, nggak perlu kerja, ibadah terus sampai mohon, matinya dalam keadaan sujud, dikabulkan, mati dalam keadaan sujud. 500 tahun umurnya, berapa pahalanya? Kita bisa ngejar apa tidak? Umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun, udah gitu sibuk dengan ma'isyah, mencari dunia, sibuk dengan anak istri. Bisa ngejar apa tidak? Kayaknya tidak bisa. Tapi Allah beri malam Lailatul Qadar. Kita dapat itu seperti dapat 83 tahun. Ya. Kalau dalam umur kita dapat 10 kali, berarti kita sudah seperti dapat 830 tahun. Bisa nyalip perolehan mereka apa tidak? Bisa. Ini umat Muhammad SAW dihadirkan terakhir, tapi begitu dimanjakan, insyaallah. Disuruh masuk surga duluan sebelum umat-umat sebelumnya. Ini yang kedua. Keutamaan yang ketiga, bahwa bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Ini terkait dengan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Apakah di bulan luar Ramadan Allah tidak mau menerima ampunan, tidak mau menerima taubat? Allah menerima taubat kapanpun. Ya, setiap saat orang yang punya dosa, di siang harinya, malam-malam dia menyesal, minta ampun pada Allah, Allah ampuni. Orang yang malam-malam bermaksiat, paginya menyesal, datang minta ampunan, minta maaf, Allah bisa memaafkannya setiap saat. Nah, tetapi khusus di bulan Ramadan Allah begitu gampang memberikan permaafannya. Bahkan bisa dibagi tanpa diminta. Ini bisa dibagi tanpa diminta. Bisa saja, ya. Tapi kan kita tidak bisa jamin, maka tetap harus kita minta.
Kalau di luar Ramadan bisa jadi kita harus merintih-rintih ya, betul-betul menyesal untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Di bulan Ramadan bisa jadi kita hanya minta langsung diampuni. Ya. Sehingga sangat rugi orang yang ketemu Ramadan, keluar dari Ramadan masih belepotan. Sangat rugi. Rohima'an fumri'in, rohima'an fumri'in, rohima'an fumri'in. Ya. Rugi, celaka diulang-ulang. Ya. Man dakhala alaihi Ramadan. Barang siapa yang Ramadan masuk kepadanya atau orang itu masuk ke bulan Ramadan. Ya. Kemudian tsumma yansalihu minhu, ya, yansalih, keluar dari Ramadan. Falam yughfar lahu, tapi dosanya belum diampuni. Ini celaka. Rasulullah naik mimbar Rasulullah ada 3 tangga, 1, 2, 3. Enggak bisa naik kecuali setelah mengucapkan amin. Sahabat heran, ada apa ya Rasulullah? Ternyata Jibril datang. Disuruh mengaminkan kata-kata Jibril. Siapa yang masuk Ramadan, man dakhala Ramadan, falam yughfar lahu. Tapi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan, apa? Fa'ab'adahullah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempatnya di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini menunjukkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah ngobrol ampunan, ngobrol maghfirah, kok enggak diambil kesempatan itu? Kapan lagi? Ya, kalau bukan Ramadan kapan lagi? Memang betul di luar Ramadan pun masih bisa, tapi kalau Ramadan saja dia tidak dapatkan, kesempatan di luar Ramadan lebih berat. 1, dilipat gandakan pahala. Bahkan ada yang spesial yaitu malam Lailatul Qadar. 2, diampuni dosa. Kan ini sebenarnya yang kita butuhkan. Kita bisa selamat dari neraka. Kita bisa sampai ke surga ketika apa? Ketika dosa kita lebih ringan daripada pahala kita. Nah, di sini bukan lebih ringan lagi, dibersihkan. Kayaumin waladatuh ummuh, seperti hari di mana dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Sudah bersih tanpa dosa, terus pahalanya banyak. Kalau begitu, siapa yang ingin meninggal langsung setelah selesai bulan Ramadan? Ada yang ingin apa tidak? Kan momen terbaik berarti ya. Sudah habis i'tikaf, puasa sebulan penuh, menghatamkan Al-Quran sampai 3 kali, banyak sedekah, terus mati, kan bagus banget tuh. Siapa yang mau daftar? Gak ada yang mau ya. Enggak lah, saya pengen ketemu Ramadan lagi. Alhamdulillah ya. Saya pengen ketemu Ramadan lagi. Mereka para salafun saleh begitu lepas dari Ramadan mereka menangis, kehilangan, berharap sekiranya semua waktu itu seperti bulan Ramadan. Itu yang mereka harapkan. Kenapa? Mereka paham betul dengan keutamaan tersebut. Kalau puasa mah biasa puasa. Kalau hari ini ada orang yang keberatan ketemu Ramadan kan karena takut siang hari lapar gitu kan. Siang hari nanti kerjanya gimana gitu. Nah, sedangkan para salafun saleh itu sudah biasa puasa Senin Kemis, kadang tidak pakai hari, pengen puasa. Jadi lapar bukan hal yang ditakuti. Kalau harus qiyamul lail menjadi kebiasaan mereka, bukan hal yang ditakuti. Sementara di bulan biasa pahalanya segitu, di bulan Ramadan dilipat gandakan, siapa yang tidak ingin? Ya. Itulah yang diinginkan oleh mereka, sekiranya setiap waktu adalah Ramadan. Berharap ya Allah, mudah-mudahan amalku ya, ibadahku semua yang aku lakukan selama Ramadan diterima. Berdoa seperti ini kalau melewati Ramadan ya, berlalu Ramadan. Nah, setengah tahun berikutnya, udah setengah tahun lewat, udah 5 bulan lewat, 6 bulan lewat, sebentar lagi
nanti akan ketemu Ramadan lagi. Mereka berdoa terus, ya Allah sampaikanlah aku pada Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya. Sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Ini menggambarkan kerinduan mereka dengan bulan yang suci ini. Karena fahamnya mereka tentang keutamaan yang Allah berikan pada bulan ini, yang Allah jadikan pada bulan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, bulan di ijabahnya doa. Siang malam ini waktu ijabah di bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu punya hajat-hajat apa gitu yang kayaknya belum kelar-kelar, belum gol-gol, coba panjatkan ya, khususkan ini di bulan Ramadan untuk banyak-banyak berdoa. Ya doa kan ibadah. Ya doa juga ibadah. Nah, yang kelimanya bahwa ini adalah mausimut ta'ah, ini adalah syahrut ta'ah, bulan ketaatan. Allah mengkondisikan bulan ini menjadi bulan taat. Orang dimudahkan di bulan ini untuk menjalankan ketaatan. Allah buka semua pintu surga, Allah tutup semua pintu neraka, Allah belenggu setan-setan. Ini diantara hikmahnya apa? Agar kita mudah beribadah. Sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ambil kesempatannya. Yang ya kita saksikan kan di bulan Ramadan, yang biasanya tidak ke masjid sekarang ke masjid. Yang tidak biasanya baca Quran sekarang baca Quran. Ya kan? Yang tidak puasa sekarang puasa. Apalagi kita yang sudah biasa, gampang ya, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk baca Quran, untuk sholat berjamaah lebih gampang ya. Ini sudah dikondisikan seperti itu, maka jangan sampai disia-siakan ini kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan menghapus kesalahan kita sebersih-bersihnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kurang lebih 5 saja ya poin tentang keutamaan bulan Ramadan ya, sangat luar biasa. Sehingga kalau kita sudah sadari ini, apa yang kemudian akan kita lakukan? Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Ya. Pertama, buang kesalahan-kesalahan kita. Ya, banyak-banyak istighfar. Ini untuk meringankan kita menyambut Ramadan. Karena dosa itu membebani. Ya, dosa itu membebani. Yang membuat kita berat beribadah apa sih? Dosa juga diantaranya. Jadi kita banyak-banyak istighfar di bulan ini. Alladzi anqadha dhahrak, itu yang bisa membebani kita untuk berat, sehingga berat beribadah. Banyak-banyak istighfar, termasuk dosa-dosa kita atau kesalahan kita dengan sesama ya. Allah itu akan memberikan ampunan pada hambanya setiap hari Senin, hari Kamis ya. Dibagikan ampunan itu untuk hamba-hambanya, kecuali 2 yang tidak dapat. 1 orang musyrik, 2 orang yang sedang bersengketa, bermusuhan dengan teman muslimnya ya. Berarti kita harus takut kalau kita masih ada persengketaan atau permusuhan dengan sesama muslim sampai dibawa ke Ramadan, harusnya kita Ramadan mendapatkan ampunan tapi terhalang dari ampunan. Harusnya kita takut seperti itu. Maka maaf-maafan bagus ya sebelum Ramadan kepada orang yang memang ada sesuatu dengan kita. Ini melepas beban. Termasuk kalau kita merasa disalahi oleh orang, udah maafkan saja. Buat apa sih disimpan-simpan? Ya, nggak akan menyelesaikan. Tambah membebani, udah maafkan saja. Bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak doa tentunya ya. Kemudian yang ketiga, mulai melatih Qurannya disiapkan ya. Yang kemarin jarang sekali ya, sudah dirapi-rapikan, disiapkan, sudah mulai baca-baca gitu. Itu prakondisi. Bangunnya juga sudah mulai dilatih. Ada qiyamul lail ya. Sudah mulai bangun jam 3 sholat, prakondisi.
Ya. Ke masjid ya. Jadi tidak kelihatan banget begitu Ramadan baru muncul di masjid. Ini sudah mulai muncul itu. Ini yang bagi yang biasa tidak muncul ini sudah dimulai waktunya. Nah, itu menyiapkan. Terus apalagi yang perlu disiapkan rencana, targetan. Dah bismillah lah saya insyaallah bisa nih 3 kali hatam. Saya minimal sekali hatam dan seterusnya. Saya kayaknya masih ada simpenan nanti tak maksimalkan di bulan Ramadan buat sedekah, infak dan lain-lain. Kesehatan juga perlu dipikirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti masuk Ramadan jangan sampai kita kelewatan momen. Langsung tancap gas ya, laksanakan tadi apa yang harus dilaksanakan dengan amal soleh macam-macam pilihannya. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, kemudian diantara itu baca Quran, zikir, minta ampun, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, infak, masyaallah. Di ujungnya nanti itikaf, kalau tidak bisa full 10 hari paling tidak malamnya jangan sampai kelewat karena enggak ada halangan malamnya itu. Ya enggak ada halangan kalau siang hari mungkin beralasan begini masih kerja dan lain-lain, malam kan enggak ada halangan kecuali yang dinas malam. Ya. Udah sampai keluar dari Ramadan insyaallah ya kayaumin waladatu ummu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang tentu kita harapkan. Tanamkan pada diri kita untuk menguatkan spirit kita, bisa jadi besok Ramadan terakhir. Kita enggak ketemu lagi Ramadan. Bisa jadi itu kan. Kita enggak minta mati tapi bisa jadi. Sehingga apa? Semangatnya lebih maksimal insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ayah. Alhamdulillah tidak ada. Sudah sangat jelas ya. Cetha welo-welo sudah tiap tahun dilaksanakan. Insyaallah tinggal kita banyak-banyak berdoa.